Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam renungan harian yang sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Dan saya memberikan tema bagi kita pada kesempatan saat ini, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa hidup ini ibarat roda yang berputar. Artinya dalam putaran kehidupan ini ada kalanya kita berada di bawah dan ada saatnya juga kita berada di atas. Ketika berada di bawah atau mengalami keadaan kehidupan yang serba berkekurangan misalnya, kita merasa lemah dan tidak berdaya. Banyak orang yang mengalami keadaan yang demikian memilih untuk pasrah dan berserah diri kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Sebaliknya, ketika berada di atas, kehidupan berkecukupan dan segala sesuatu baik-baik saja sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ada kecenderungan bagi kita akan menjadi sombong dan memegahkan diri. Nah, hal ini tentunya pada akhirnya menjadi gambaran dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menghendaki dosa kesombongan itu ada dalam kehidupan umatnya. Itulah sebabnya Musa dalam nas kita pada kesempatan saat ini mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan melupakan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi mereka. Kita bisa melihat selama 40 tahun Allah membiarkan bangsa Israel menjalani pengembaraannya di padang gurun. Di situ mereka mengalami keadaan yang sulit dan berat. Mereka haus dan lapar, namun kita bisa melihat bagaimana penyertaan dan berkat Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, makan, minum, bahkan juga pakaian bagi mereka, untuk menguatkan mereka terus berjalan dan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan mereka mengalami keadaan yang sulit itu? Allah ingin melihat iman mereka. Apakah mereka bergantung kepada Allah dan berpegang pada perintahnya atau tidak? Allah mengasihi mereka dan Allah ingin membentuk mereka menjadi bangsa yang besar. Tidak bermental budak, namun sebaliknya, mereka harus menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Allah, selalu taat dan rendah hati. Bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, di mana di situ nantinya mereka akan menikmati kelimpahan dari hasil bumi yang Allah sediakan bagi mereka. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan mereka supaya di dalam kelimpahan yang akan mereka rasakan nantinya, mereka tidak memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Sebaliknya, kelimpahan itu membuat mereka bersyukur dan memuji Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya kepada mereka. Maka haruslah selalu berpegang pada perintah Allah dan tidak pernah melupakan kebaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan atau nas yang diperhadapkan bagi kita pada kesempatan saat ini, setidaknya ada beberapa hal yang boleh menjadi bahan perenungan bagi kita pada kesempatan saat ini. Yang pertama, ada kalanya Allah mengizinkan kita mengalami keadaan kehidupan yang sulit dan berat, bukan karena Allah meninggalkan atau tidak mengasihi kita, tetapi Ia ingin melihat sejauh mana kita bergantung kepadanya dan melakukan perintah-perintahnya. Karena Dia adalah pelindung dan penyedia apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, ketika Allah memberikan kecukupan dan kelimpahan bagi kita, janganlah kita menjadi sombong dan memegahkan diri. Karena segala sesuatu yang kita miliki semata-mata adalah pemberian dan anugerah daripada Allah. Sebaliknya, kita memuji Allah dengan segala yang kita miliki dan senantiasa bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga dan terakhir, perjalanan kehidupan kita ibarat perjalanan panjang yang di dalamnya kita akan mengalami kehidupan yang berliku-liku.
apapun keadaan kehidupan yang kita alami, ingatlah untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka kita akan ditibakan pada janji Tuhan, yaitu keadaan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kiranya firman ini boleh melengkapi, membekali, terlebih memberkati kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merendahkan diri. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dalam kesempatan saat ini. Biarlah firman ini boleh terus berakar dengan kuat dan mengalami pertumbuhan yang baik, serta menghasilkan buah berkat, baik dalam hidup kami, terlebih juga bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Dalam kesempatan saat ini kami berdoa untuk majelis jemaat dan juga jemaat, secara khusus jemaat GKE Anjir Pulang Pisau, Gereja Bintang Timur. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Anjir Pulang Pisau ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka, dan juga warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah, bahkan juga mungkin tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih Kristuslah yang boleh terus menggerakkan mereka untuk dapat sehati sepikir membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, kiranya mendatangkan kemajuan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat, terlebih menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.